Puji Tuhan. Selamat pagi. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita akan membaca dari Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-6. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita tidak boleh tidur secara rohani seperti orang lain. Kita tidak boleh malas terhadap hal-hal rohani. Sebab orang yang tertidur sama seperti orang yang tidak peduli terhadap kedatangan Tuhan. Padahal Tuhan datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui datangnya. Seperti pencuri pada waktu malam. Orang yang berjaga-jaga berarti waspada, berhati-hati, dan memperhatikan. Orang yang sadar tidak mabuk, tidak melakukan hal yang tidak baik. Sebab itu, kita harus melaksanakan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam bersikap untuk berjaga dan sadar dalam menantikan kedatangan Tuhan? Kita dapat membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Orang yang berjaga dan sadar harus memiliki baju sirah
yaitu pakaian untuk pertahanan, digambarkan seperti perlengkapan perang. Iman dan kasih sebagai perlengkapan perang, yaitu peperangan rohani, dan ketopong yang menutupi kepala, yaitu pengharapan keselamatan. Jadi iman, kasih, dan pengharapan keselamatan itu sangat penting. Keselamatan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Dalam hidup orang percaya, dalam mengiring Tuhan, perlu iman yang kuat, kasih yang besar, dan pengharapan yang besar, sehingga umat Tuhan tetap kuat, setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Matius 24 ayatnya yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita tidak perlu khawatir, takut apa yang akan terjadi. Tetapi kita harus mempersiapkan rohani kita. Kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Beribadah dengan sungguh. Bersemangat mencari Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga? Yaitu kita harus menjaga iman kita. Kita harus memelihara iman kita. Sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 7. Menjaga iman, memelihara iman, itulah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Hati, pikiran, perasaan kita harus bersih di hadapan Tuhan. Kudus, sehingga kita layak dan menyenangkan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berdoa sambil mengucap syukur. Dalam Kolose 4 ayat yang kedua saya bacakan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa berterima kasih untuk firman-Mu
kami harus berjaga-jaga dan sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi kami tidak perlu takut dan khawatir, karena kami punya iman kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, kiranya berkati jasmani maupun rohani setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan berkati. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Setiap pergumulan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya setiap aktivitas umat Tuhan pagi hari ini Tuhan diberkati Tuhan secara jasmani. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Kami akan mengakhiri program doa pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.